Selamat malam buat kita semua, jemaat yang terkasih, terkhusus keluarga GKPS Bandar Lampung. Malam ini kita bertemu kembali melalui pertemuan kita yang kita adakan di rumah kita masing-masing. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Allah yang senantiasa melimpahi kehidupan kami dengan berkat dan anugerah-Mu, hingga kami boleh melewati setiap rintangan, tantangan, dan kami boleh melakukan setiap aktivitas kami hingga pada malam hari ini. Ya Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman daripada-Mu melalui pertemuan yang kami adakan pada malam hari ini, yang masih kami adakan di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau hadir dan memberkati pertemuan kami pada malam hari ini. Terlebih melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang mengendalikan hati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Salam mahubatahaгаnupan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2, dimulai dari ayat pertama sampai ayat ke-12. Bapak Inang, pemuda sekolah minggu, mari kita ikuti melalui Bible. Namun mari mungkin kita ada yang membawa atau memegang Alkitab, namun akan saya bacakan dalam bahasa Simalungun. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Tarakat si Elias hunaguri atas. Sanggana sihol alopon ni Jehovah si Elias hunaguri atas, marhitei halisungsung, bikat ma si Elias pakon si Elisa hugilgal. Dop ai nini si Elias ma hubani si Elisa, tading maho ijon, aisuru Jehovah do ahu laho hubetel. Tapi nini si Elisa ma, songon si tongni manggolu Jehovah, anjaha manggolu homaham, seng anjay tadi konon kuham. Jadi tuat mas dea hu betel. Dup ay luar ma susian ni nabi na ibetel marayak si Elisa. Nini sedia ma hubani. Doma iboto ham nasiol akaton ni Jehovah ma tuanmu sadarion hun lambungmu. Jadi nini ma, doma huboto. Sip ma nasyam. Nini si Elias ma hubani, mahua tading maho ijon Elisa, ay suruh Jehovah do ahu hujeriko. Tapi nini si Elisa ma, songon si tongni manggolu Jehovah, anja manggolu homaham, seng anjay tadi konon kuham. Jadi das masidea hujeriko. Dop ay rohma susian ni nabi na ijeriko marayak si Elisa. Nini sidea ma hubani. Doma iboto ham. Nasiol akaton ni Jehovah ma tuanmu sadarion hulambungmu. Jadi nini ma. Doma huboto. Sip ma nasyam. Nini si Elias ma use hubani. Mahua tading maho ijon. Ay suruh Jehovah doahu hu Jordan. Tapi nini ma, son si tong ni manggolu Jehovah, anja manggolu homaham, seng anjay terdekon koham. Jadi rap merdaran masih dia na dua ay. Diut dohoma 50 halak hunbani susian ni nabi ay laho. Tapi mandahu-dahu do sedia jong-jong humbani sedia. Sangka nadas ay na dua nabi ay itopi ni ba Jordan. Dop ai ibuat si Elias ma mantel ni, isorpih ma ai, dop ai ibogbokon ma hubah ai.
Gabi mamilah mabah ai huborno pakon hubutu. Jadi boi masidia na dua mandipar bani nahora. Jadi dok mandipar sidea. Nini si Elias sama hubani si Elisa. Pangindo mahubakku barang ahado si bahenon kubam. Pai matarakat aho humbam. Nini si Elisa mah. Dua lopit manamin humbani tonduimu sogop hubakku. Nini si Elias mah membalo sisi. Naburat tumang do na pinindo mai. Aipe. Anggo didaho tarboan ahu hun lambungmu. Sai dapot ho maai. Tapi anggo seng ididaho ahu. Seng dapot ho ai. Jadi sanggana mardalan ai sedia. Anjaha marsahapi. Tongkorma rohma sada gareta apui. Pakon huda apui. Manirang sidea na dua. Jadi naik masih Elias hu nagori atas marhitei halisungsung. Dop idida si Elisa ai dilo ma iya. Bapa, garetan Israel pakon si ajak hudani. Dop ai seng idida be iya. Dop ai ibuat mahioni anja iribaki maai bola dua. Sonai ma dasni teksta bani panorang bernginon. Bapak inang, pemuda sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus. Topik mingguan atau yang menjadi topik nats pertonggoan pada malam hari ini yang menyatakan pelayan Tuhan yang setia. Juak ni Tuhan na setia. Setia. Kata yang sangat menyenangkan. Apalagi ketika itu terrealisasi dalam kehidupan kita. Baik dalam hubungan antara kita dengan sesama. Terlebih antara hubungan kita dengan Tuhan adalah sangat menyenangkan. Mungkin Bapak Inang, pemuda sekolah minggu, di dalam persekutuan, baik di dalam hubungan antara kita dengan sesama. Baik di rumah tangga atau keluarga, dalam pekerjaan, dalam persahabatan, baik mungkin dalam hubungan bercinta bagi pemuda-pemudi, pasti kita menginginkan bagaimana kita hidup di dalam setia atau kesetiaan. Sekarang menjadi suatu perenungan dalam kehidupan kita. Apa kira-kira yang menjadi kiat jitu supaya kita dapat hidup di dalam setia atau kesetiaan. Mungkin yang menjadi kiat jitu dalam kehidupan kita supaya itu terwujud setia atau kesetiaan adalah ada relasi yang sangat baik. Anggo simalungun maka tahun adong hadohoronta. Ada kedekatan kita. Hubungan kita. Ya, hubungan yang sehat. Baik di dalam hubungan dalam hati kita, dalam perasaan kita, dalam tanggung jawab kita, mungkin juga sampai kepada keyakinan kita. Ketika ada relasi yang baik, relasi yang sehat, dalam perasaan, dalam hati kita, dalam tanggung jawab kita, dalam keyakinan atau iman kita, pasti kita akan dapat menyatakan, merealisasikan hidup di dalam kesetiaan. Hidup dalam kesetiaan, alangkah indahnya. Dan mungkin akan membawa kita
ke arah dalam suasana penuh dengan sukacita. Hidup di dalam kesetiaan tidak akan pernah membawa ke dalam kesia-siaan. Lang ongga soya Bapak Inang, pemuda, anak-anak sekolah minggu. Ketika kita dapat menunjukkan sikap setia terhadap sesama, terlebih terhadap Tuhan. Memang, kalau kita lihat fakta dalam kehidupan, ya, orang yang hidup tetap di dalam kesetiaan, ketika terjadi perpisahan, alangkah sedihnya. Alangkah sedihnya. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita, di dalam kebersamaan kita, di dalam relasi kita, di dalam perasaan tanggung jawab kita, dalam perbuatan kita sehari-hari, banyak hal-hal yang indah, yang enak, yang menjadi kesan, menjadi ya memori-memori di dalam kehidupan kita. Mari, boleh kita lihat dalam teks firman Tuhan dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Dalam khotbah pertemuan pada malam hari ini, kita dapat melihat sosok pribadi hamba Tuhan, ya, yang menunjukkan hidup di dalam setia, di dalam kesetiaan, yaitu Elia, kalau dalam Alkitab, kalau bahasa Simalungun, Elias. Elia, Elias, dan Elisa. Bagaimana mereka menunjukkan hidup di dalam kesetiaan, hubungan antara mereka berdua, dan bagaimana kesetiaan mereka terhadap Allah yang mereka kenal, yang mereka percaya, imani di dalam kehidupan, terlebih di dalam pelayanan mereka. Kalau kita lihat dalam teks yang sudah kita baca, dalam Bible kita atau Alkitab kita, di mana ketika kita membaca kisah ya, naiknya Nabi Elia ke sorga, di mana diperlihatkan bagaimana kedekatan Elia dan Elisa. Bagaimana Elia dan Elisa menunjukkan kesetiaannya kepada Allah yang mereka sembah, yang mereka layani di dalam kehidupan mereka. Namun, di dalam kedekatan mereka, mereka juga menunjukkan kesetiaan yang sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita lihat teks kita. Di mana Elisa di dalam menunjukkan kedekatan dan kesetiaannya kepada Elia atau Elias sebagai guru, dia tidak siap, tidak mau meninggalkan Elia. Kalau kita ikuti mulai ayat pertama sampai ayat 12, ya sampai 3 kali, kalau kita baca, sampai 3 kali Nabi Elia atau Elias menyatakan kepada Elisa. Ya. Terkhusus, boleh saya ulangi dalam ayat keempat, ayat kedua ya, Bapak Inang, ayat kedua. Aku baca bani bahasa Simalungun nih, ayat 2. Tading maho ijon, ay isuru Jehovah doahu lahohu betel. Ya. Tading maho ijon. Ya. Tinggallah, baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Apa jawaban Elisa? Demi Tuhan yang hidup, ya, boleh kita renungkan Bapak Enang. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau.
Yang kedua, kalau kita baca dalam ayat 4, hal yang sama. Elia atau Elias menyatakan kepada Elisa, baiklah, tinggallah sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Jeriko. Toh, jawaban Elisa sama. Tidak berubah. Demi Tuhan yang hidup, demi kehidupanmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Hal yang ketiga, sama. Elia atau Elias menyatakan, ya, baiklah engkau tinggal di sini. Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Toh jawaban Elisa tidak berubah. Demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Inang, pemuda sekolah minggu. Sampai 3 kali, coba kita bayangkan. Aku akan pergi ke Betel, aku akan pergi ke sungai Yordan, aku akan pergi ya ke Jeriko. Tapi toh Elisa tidak mau meninggalkan. Inilah bukti kedekatan dan kesetiaan. Ya, seperti mungkin kita tahu apa artinya setia. Setia adalah berpegang teguh dalam pendirian. Taat, tulus. Kesetiaan mereka tidak mau diubah oleh situasi. Mari kita lihat. Akhirnya bagaimana kedekatan kebersamaan mereka. Karena Elisa menunjukkan kesetiaan kepada Elias. Elias juga menunjukkan kesetiaan. Akhirnya mereka tetap bersama. Pergi ke Betel, pergi ke Jeriko, dan akhirnya mereka tiba di sungai Yordan. Bapak Inang, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus. Apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan oleh Elias kepada Elisa? Kalau kita baca mulai dari ayat 7. Ketika keduanya tiba di sungai Yordan, Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air, lalu mereka bisa berjalan. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Elia atau Elias? Elias berkata, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Tanggung jawab seorang guru. Tanggung jawab sebagai orang tua. Tanggung jawab sebagai teman yang selalu menyatakan kesetiaan. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat ke sorga. Sungguh tawaran yang indah dan sangat mengenakan. Mungkin kita mengingat ketika Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang akan kuberikan kepadamu? Salomo tidak meminta harta kekayaan, namun dia meminta hikmat dari Tuhan. Karena melalui hikmatlah dia bisa menjadi orang yang bijaksana, memimpin bangsa yang sangat besar. Demikian juga Elisa. Apa yang diminta? Elisa meminta, kalau kita baca dalam ayat 9, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Rohmu. Jadi memang sekilas kita bisa tersenyum. Dan mungkin sekilas ada kesan seolah-olah Elisa sombong ya. Kenapa? Seolah-olah Elisa ya ingin lebih besar dibanding Elias. Seolah-olah kesan kita sekilas. Namun tidak. Tapi permintaan Elisa,
biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Sebenarnya itu adalah permintaan yang didasari oleh dari kesadaran dan pengenalan Elisa akan dirinya yang penuh dengan keterbatasan. Permintaan Elisa adalah didasari karena dia merasakan dan menyadari bahwa dia tidak akan mampu untuk melakukan tugas tanggung jawab atau estafet pelayanan yang diserahkan oleh Elias kepadanya. Dia tidak mampu. Dia tidak akan mampu melakukan apapun dari kekuatan dia. Karena dia mengenal Elias adalah orang yang tangguh dan yang kuat. Dan punya kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Dia telah melihat bagaimana pelayanan, apa yang dialami, tantangan-rintangan yang dialami oleh Elia semasa dalam pelayanan mereka, dalam kebersamaan mereka. Dia menyadari tantangan pelayanan pasti sangat berat. Hanya dia meminta 2 bagian dari roh. Bapak Inang, pemuda sekolah minggu. Bagaimana respon Elia? Ayat 10 menyatakan, yang kau minta itu adalah sukar. Anggo si malungun makatahon teneban ayat 10 ay. Ini si Elias membalosi, na burat tumang do na apinindo mai. Burat tumang. Sukar. Kenapa Elias menyatakan itu adalah sukar atau burat tumang? Karena Elia menyadari bahwa yang diminta oleh Elisa, roh yang diminta oleh Elisa, bahwa bukanlah dia pemiliknya. Bukanlah dia pemiliknya. Roh itu adalah milik Allah. Dan itu berasal dari Allah. Allah sendirilah yang memberikannya sesuai dengan kehendaknya. Jadi, keluarga yang terkasih, roh yang ada dalam diri Elia, roh yang ada dalam diri kita, itu tidak bisa diberikan oleh manusia. Beda halnya kalau roh kejahatan, tanpa diberikan manusia, mungkin dunia ini akan menawarkan. Dan mungkin ada dalam diri kita. Kalau kita mendengarkan itu, kita akan menjadi pelaku kejahatan. Namun roh kekuatan yang ada dalam diri Elia, itu hanya diberikan oleh Allah kepada Elisa. Namun satu hal yang luar biasa. Ya, Elia tidak mengecewakan Elisa. Tapi Elia tetap memberikan suatu pengharapan. Ya. Yang menjadi pegangan hidup Elisa. Yang meneruskan tongkat estafet pelayanan. Satu pengharapan adalah yang luar biasa kalau kita baca 10b. Tetapi, anggo si malungun. Tapi, anggo sing ini dah koau, sing dapat koai. Tapi anggo ini dah koau taraket dapat hodoai. Jadi ada suatu pengharapan. Jadi kalau kita lihat dalam respon Elia, tetap ada dituntut hidup di dalam kesetiaan. Tapi anggo, ya. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu dan terjadilah itu kepadamu seperti yang kau minta. Namun jika tidak akan terjadi. Jadi kita lihat dituntut kesetiaan dari Elisa. Mari Bapak Inang, keluarga yang terkasih dalam Yesus. Melalui khotbah kita pada malam hari ini. Melalui kisah terangkatnya. Anggus malu maka tahun terakat si Elias Hunagoriatas menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, ini menjadi perenungan supaya kita
eh, mampu dan tetap bertahan dan setia di dalam mengikut Tuhan. Yang pertama kita lihat kisah terangkatnya Elias menyatakan kepada kita bahwa tidak sia-sia lang si soya-soya halau jauh nina persayain. Ya. Tapi halak namar hatengiran hubani Jehovah. Halak namar habiaran hubani Jehovah. Halak na pataridakon hidup kesetiaan hubani Jehovah. Usi songon si Elia. Bahwa hidup kita tidak berakhir di dunia ini. Namun hidup kita adalah berakhir bani hagoluhan sisa dokahani dokahani. Jupahan goluh na sempurna inagori atas. Itulah bekal. Aido ulih ni si Elia. Halan ipatari dakon hidup di dalam kesetiaan. Ujung ni tarakat ia hunagori atas. Saya yakin kita merindukan bagaimana kita supaya memiliki hidup di dalam kesempurnaan. Aima in agori atas ai. Yang kedua, keluarga yang terkasih. Melalui khotbah kita pada malam hari ini. Kalau kita lihat tadinya, awalnya perpisahan Elisa dan Elia sungguh menyedihkan. Namun karena kesetiaan Elisa, dia dipakai oleh Allah untuk meneruskan tongkat estafet pelayanan melalui roh Tuhan yang ada padanya. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Di dalam menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Di dalam mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai bapak, ibu, pemuda sekolah minggu. Di dalam menyatakan kesetiaan, mungkin banyak hal, situasi yang tidak bersahabat dengan kita. Namun, walaupun situasi tidak bersahabat, kalau kita tetap menyatakan kesetiaan, pada akhirnya kita akan mendapatkan sukacita. Seperti yang sering kita dengar, indah pada waktunya. Tuhan selalu merancang yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah melalui firman Tuhan, jadilah menjadi pelayan Tuhan yang setia, jadilah umat Tuhan yang setia, yang selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa, karena Engkau telah membekali kehidupan kami melalui firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Benar Tuhan, Tuhan menginginkan hidup kami, hidup di dalam kesetiaan. Setia menjadi pelayan Tuhan, setia menjadi hamba Tuhan, jemaat Tuhan, yang selalu setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, kadang situasi tidak bersahabat, keadaan dan pengalaman hidup. Namun firman-Mu menyatakan kepada kami, kisah kehidupan yang dialami, yang dilakukan, yang dinyatakan oleh hamba-Mu, Elia dan Elisa. Ini menjadi suatu perenungan bagi kehidupan kami. Akhirnya hidup mereka mengalami hidup di dalam kesempurnaan. Elia terangkat ke sorga. Elisa dapat melakukan kehendak Tuhan. Engkau memberikan tugas tanggung jawab baginya untuk meneruskan tongkat estafet pelayanan. Tuhan memberikan roh baginya. Inilah Tuhan menjadi perenungan bagi kami. Jadilah hidup kami, hidup tetap menyatakan setia, setia sampai akhir. Kami berdoa buat keluarga, pribadi lepas pribadi, apapun masalah tantangan. Terlebih Tuhan jemaat-Mu yang mungkin saat ini masih banyak dalam hal pemulihan karena sakit penyakit. Ya Allah Bapa, Engkaulah dokter segala dokter. Engkaulah yang berkuasa,
yang dapat mengubah segala kehidupan kami. Biarlah Engkau memberikan kesehatan buat jemaat-Mu yang masih masa-masa pemulihan. Engkaulah memberikan kekuatan bagi kami yang mengalami ketidakberdayaan. Engkaulah memberikan kesempurnaan bagi kami Tuhan di dalam kekurangan. Baik dalam sisi kekuatan ekonomi, mungkin dalam hal iman. Engkaulah Allah yang menjadi perisai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah pertongguan kami pada malam hari ini, pertongguan yang benar-benar merasakan kebersamaan bahwa kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami di dalam keterbatasan, keberdosaan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sempurna, yang setia, penuh kasih setia, mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami. Amin.